Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair kama kuntum. Aywa, qabla nabda dirasatana fi hadha subah, ayya naftah bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, mada darsunal an lughatul arabiyyah. Aywa, ahsantum. Yani tidak ada sobah, nahnu sanad terus yakni anil maudhu at-tarkib, yakni melanjutkan pelajaran dari yang kemarin, yakni kita mempelajari tentang at-tarkib ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada bagian ini secara umum, yakni nanti siswa dapat mengetahui apa itu pengertian dan pembagian dari at-tarkib sendiri ya. Dari mulai ada dhamir muttasil, isim isyarah, isim istifham, terus ada mubtada dan khobar dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk itu setelah itu kalian bisa untuk membuat sebuah contoh kalimat dalam bahasa Arab mengenai at-tarkib dari masing-masing tersebut ya, gitu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yakni ada tarkib dari isim dhamir munfasil ya, seperti ini hanya ada di dalam buku, yakni dhamir munfasil yaitu dhamir yang terpisah secara makna ya, terpisah yakni maksudnya tidak bisa disambungkan, yakni artinya berdiri dengan sendirinya, seperti contoh huwa ya, terus lagi ada hiya, terus lagi ada anta, anti, ana dan lain sebagainya gitu ya. Seperti contoh ana hilyatun, anti thalibatun, anta azamun, huwa thalibun gitu dan lain sebagainya ya. Dan termasuk isim dhamir munfasil yaitu yang ana, terus anti, terus anta dan huwa dan begitu sebagainya. Terus kemudian yang kedua ada isim isyarah atau dalam artian Indonesia yakni kata petunjuk ya. Di sini gunanya untuk menunjuk suatu benda yang ada di sekitar kita. Misal contoh hadza thalibun, kemudian ada hadhihi thalibatun ya. Untuk bedanya yang hadza dan hadhihi ini untuk isim isyarah yang menunjukkan kata tunjuk yang dekat ya, sedangkan yang dalika sama tilka itu untuk menunjukkan kata petunjuk yang jauh ya, beda-beda. Misal yang dalika sama tilka, dalika sodiqi, tilka sodiqati ya, gitu. Kemudian yang ketiga ada kata tanya atau dalam bahasa Arabnya yakni al-istifham ya. Kata tanya seperti yang sebelumnya kita pelajari, ada beberapa kata tanya yang bisa kita pelajari, yakni ada yang bertanya, yang pertama ma, yang kedua hal, yang ketiga man, yang keempat kaifa, dan yang terakhir min aina gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu yang ma ya. Ma tersebut ya ini memiliki arti apa ya. Apa berarti di sini untuk menunjukkan atau bertanya sesuatu benda yang tidak berakal, seperti halnya pensil, penggaris dan lain sebagainya. Seperti contoh dalam bahasa Arab, ma hadhihi, untuk jawabannya hadhihi mistaratun, apa ini, terus ini penggaris gitu ya, untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal oke, atau benda mati. Kemudian yang kedua ada hal. Hal ini artinya apakah ya? Apakah berarti untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak gitu. Oke. Seperti contoh hal hada mirsamun. Kemudian untuk jawabannya jika ya berarti na'am hada mirsamun ya. Kemudian untuk jika jawabannya tidak berarti la hada qalamun gitu ya. Untuk membedakan antara jawabannya ya atau tidak, na'am dan la gitu. Kemudian yang ketiga ada man, artinya siapa
Berbeda untuk ma, tadi ma untuk benda yang tidak berakal, kalau man ini untuk benda yang berakal seperti manusia. Contohnya seperti contoh, man hada, siapa ini? Kemudian jawabannya hada Mahmudun, ini Mahmud. Ya, Mahmud ini merupakan sebuah nama menunjukkan seseorang, ya, berarti seorang tersebut berarti berakal gitu ya. Hada Mahmud, ini Mahmud, menunjukkan begitu ya. Kemudian selanjutnya ada kaifa. Kaifa artinya bagaimana. Kaifa artinya bagaimana. Bagaimana berarti di sini untuk menanyakan suatu keadaan seseorang, ya. Berarti misal contoh seperti yang awal-awal tadi saya menyapa kabar kalian, bagaimana? Kaifa halukum? Berarti untuk jawabannya bi khair, alhamdulillah. Gitu ya. Untuk kaifa menanyakan suatu keadaan, artinya bagaimana. Oke. Untuk selanjutnya yang terakhir, untuk kata tanya yang terakhir yakni ada min aina, artinya dari mana. Oke. Dari mana ini biasanya untuk menanyakan datangnya seseorang, ya. Datangnya misal datangnya dari mana, kemudian begitu ya. Seperti contoh min aina anta, untuk jawabannya ana min Surabaya. Itu berarti min aina anta ini artinya dari mana kamu? Terus jawabannya ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Gitu ya, bisa difahami ya untuk kata tanya ini yang jumlahnya cuma ada 5 yang kita pelajari, yaitu ada ma, ada hal, ada man, terus kaifa, dan terakhir min aina. Oke, bagus. Kemudian ini sedikit ada perbedaan untuk mengenai ma dan ma dalam penanyaan nama. Untuk kata tanya nama, misal kita bertanya kepada seseorang mengenai nama dalam bahasa Arab itu menggunakan ma, bukan ma. Ini kenapa? Sebabnya karena di sini yang ditanyakan yakni sebuah nama dari seorang tersebut. Berarti kalau nama itu termasuknya ada kata benda yang tidak kata benda. Ya, maksudnya kata benda. Berarti untuk bertanyanya menggunakan ma. Berarti seperti Mas muka, siapa namamu? Ya, berarti siapa di sini artinya menggunakannya ma, gitu ya. Bukan man ismuka, siapa namamu? Bukan secara letterlek menggunakan man yang artinya siapa, tapi menggunakannya ma. Berbeda sedikit ya untuk pengecualian ini. Jika menanyakan nama menggunakannya ma, bukan man, gitu ya. Itu bedanya tersebut. Kemudian yang terkait terakhir yakni ada mubtada dan khobar, ya. Mubtada itu apa? Ya, mubtada yaitu suatu kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek, ya. Gitu. Seperti contoh yakni huwa faruqun. Di sini kedudukannya yang menjadi mubtada yakni adalah kalimat atau kata huwa, ya. Huwa di sini kedudukan menjadi subjek atau mubtada, ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada khobar. Khobar yakni suatu kalimat atau suatu kata yang jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat, ya, predikatnya. Misal tadi seperti contoh huwa faruqun yang artinya dia adalah faruq. Ya, berarti kalau dia itu menunjukkan sebagai subjek dianya, kemudian yang faruq yaitu sebagai predikat, ya. Berarti itu faruq menjadi predikat yang kedudukannya sebagai khobar, gitu ya. Terus untuk penjelasannya dari contoh tersebut yakni antara khobar dan mubtada dan khobar itu harus saling menyesuaikan, berkesinambungan atau harus sesuai dalam, yakni yang pertama berbentuk mudzakkar, ya. Jika mubtada itu mudzakkar maka khobarnya harus juga ikut mudzakkar, dan sebaliknya
Begitupun misal mubtada itu muannas, maka khobarnya juga ikut muannas ya. Seperti tadi contoh yang pertama yang mudzakkar seperti huwa faruqun. Ya, faruq itu termasuk isim mudzakkar. Misal kalau yang muannas, misal contoh hiya hilyatun. Hiya itu termasuk menunjukkan kata ganti untuk perempuan, dia artinya dia perempuan. Kalau hilyatun itu menunjukkan arti nama perempuan gitu ya. Bisa dipahami ya untuk mubtada dan khobar tersebut. Misal ada contoh hiya faruqun, itu benar apa salah? Salah ya. Yang benar yang pertama seperti tadi, yakni huwa faruqun, karena huwa itu menunjukkan arti mudzakkar dan faruq itu termasuk dalam isim yang menunjukkan mudzakkar atau laki-laki gitu ya. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan ditanyakan ya. Kalau tidak, saya kira dari penjelasan at-tarkib ini, dari yang pertama tadi ada isim dhamir munfasil atau kata ganti, yang kedua ada kata tanya atau istifham, yang ketiga ada isim isyarah atau kata petunjuk, yang terakhir yakni ada mubtada dan khobar, yaitu mempelajari tentang subjek dan predikat ya gitu. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup. Dan untuk tugas tambahan di rumah masing-masing, kalian bisa membuat contoh masing-masing tarkib tadi dari 4 yang telah kita pelajari, satu saja ya, dari isim dhamir munfasil, kata ganti, isim dhamir munfasil, kata petunjuk, kata tanya, dan mubtada khobar. Masing-masing buat contoh 4 berarti ya gitu, dalam kalimat bahasa Arab beserta artinya gitu. Oke, mungkin kalau ada yang bertanya, secara keseluruhan tadi sudah bisa dipahami dari mana at-tarkib pembagiannya gitu ya. Oke, pesan dari saya, karena ini masih dalam masa pandemi, diusahakan tetap jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu penting. Al-aqul salim fil jismi salim ya gitu. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan kemana-mana, tetap pakai masker dan sering cuci tangan, jaga jarak begitu ya, social distancing. Oke, begitu. Hayya natatib bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.